Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, 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 salam kebajikan, dan salam Pancasila. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan materi kita, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, di mana pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari, kita akan membahas mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara. Pada materi-materi sebelumnya Anda sudah mempelajari apa itu identitas nasional, apa itu integrasi nasional, bahwa sebelum negara ini berdiri, yang dilakukan oleh para pendiri bangsa ini adalah menyatukan seluruh elemen bangsa, mengintegrasikan seluruh elemen bangsa yang berbeda-beda, di mana elemen bangsa ini memiliki identitas yang berbeda-beda. Dan ketika sudah terintegrasi, maka terciptalah yang namanya identitas nasional. Identitas nasional ini salah satu fungsinya adalah untuk menyatukan seluruh identitas yang berbeda-beda. Dan identitas yang paling fundamental dari negara kita adalah Pancasila. Pada materi selanjutnya juga Anda sudah mempelajari mengenai apa itu konstitusi, mengapa konstitusi itu penting bagi sebuah negara, di mana konstitusi itu harus menjelmakan atau mengejawantahkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila menjadi nilai yang bisa diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka konstitusi ini sebetulnya kedudukannya adalah sebagai nilai instrumental, nilai yang kita gunakan untuk mengejawantahkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasila. Oleh sebab itu, konstitusi tidak bisa bertentangan dengan atau tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan salah satu isi dari konstitusi, yakni salah satunya adalah bicara mengenai hubungan negara dan warga negara. Dan bicara mengenai hubungan dan warga negara, hubungan antara negara dengan warga negara, ini terkait dengan hak dan kewajiban dari negara dan warga negara. Jadi sebetulnya materi kuliah kita, mulai dari materi pertama sampai kedua, ketiga, dan keempat, itu sebetulnya materi yang saling berhubungan. Jika kita menarasikan itu dalam satu narasi, kita gabungkan materi itu dalam satu narasi, maka itu kita bisa melihat bagaimana runtutan cara berpikir, mulai dari bagaimana kita mengintegrasikan seluruh elemen bangsa sehingga membentuk identitas nasional. Dan salah satu identitas nasional yang paling mendasar adalah Pancasila, di mana Pancasila harus diejawantahkan melalui konstitusi atau oleh konstitusi, dan salah satu yang terkandung di dalam konstitusi adalah hubungan antara negara dan warga negara. Jadi ini menjadi satu rangkaian penjelasan. Dan bicara mengenai hubungan antara negara dan warga negara, maka kita berbicara itu dalam konteks hubungan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Bahwa ketika sesuatu itu dikatakan sebagai hak dari warga negara, maka pada saat yang bersamaan itu menjadi kewajiban dari negara. Di sisi lain, jika itu kita katakan sebagai hak dari negara, maka pada saat yang bersamaan itu adalah menjadi kewajiban dari warga negara. Nah, pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak itu kalau menurut kamus
bahwa hak itu adalah sesuatu yang benar. Bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita punyai, atau kewenangan, atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi ada beberapa pengertian mengenai hak. Simpelnya adalah hak itu adalah tentang apa yang bisa kita dapatkan atau bisa kita peroleh. Atau hak juga bisa kita maknai sebagai sesuatu yang atau kekuasaan kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Saya berhak makan. Berarti saya memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk makan. Saya berhak memimpin rapat misalnya. Maka saya punya kewenangan atau kekuasaan untuk memimpin rapat. Saya berhak. Lalu apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus, ya, bersifat harus dilakukan, harus dikerjakan. Kewajiban membantu orang tua, maka itu sesuatu yang harus kita lakukan. Wajib masuk kuliah tepat waktu, maka itu harus kita lakukan. Ya, kewajiban. Rekan-rekan sekalian, bahwa bicara mengenai hak dan kewajiban, ya, sebetulnya cara pandang kita terhadap hak dan kewajiban di tiap masanya atau di tiap zaman itu berbeda-beda. Pada masa penjajahan dulu, pada masa kerajaan dulu, paradigma bangsa kita itu hanya bicara mengenai kewajiban. Mereka lebih mengenal kewajiban. Mereka lebih dikondisikan untuk berpikir apa yang menjadi kewajiban mereka. Penjajah menjajah Indonesia. Maka pada saat itu bangsa kita tidak mendapatkan hak, tidak bicara soal hak. Yang ada dalam benak pikir mereka hanyalah kewajiban. Apa yang harus saya lakukan untuk mengabdi kepada penjajah? Kemudian muncul kesadaran untuk menuntut hak, yakni ada pada masa perjuangan. Kita menuntut hak untuk merdeka, terlepas dari penjajahan. Itu adalah semangat atau paradigma kita pada masa perjuangan. Lalu bagaimana dengan masa kini, masa sekarang? Masa sekarang itu kita tidak bisa memisahkan antara hak dan kewajiban. Di satu sisi kita harus menuntut hak kita, di sisi lain juga kita harus menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi kita harus memposisikan hak dan kewajiban itu dalam posisi yang seimbang. Bicara lagi mengenai hak dan kewajiban, rekan-rekan sekalian, ketika kita menuntut hak saja, ya, tanpa melaksanakan kewajiban, maka sebetulnya paradigma kita itu adalah paradigma individualis. Dalam benak pikir kita itu hanya apa yang bisa kita dapatkan, apa yang harus kita dapatkan, apa yang boleh kita lakukan, tanpa perlu memperhatikan apa yang harus kita lakukan. Itu adalah paradigma individualis. Contoh misalnya, saya nyalakan keras-keras musik, ya, di rumah. Itu adalah bagian dari hak. Kita berhak untuk menyalakan musik sekeras-kerasnya. Tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban untuk menghormati atau menghargai tetangga kita, yang bisa jadi dia terganggu. Nah, itu adalah orang-orang yang individualis, menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban. Sebaliknya, kalau kita hanya menjalankan kewajiban saja tanpa mendapatkan hak kita, maka itu adalah
bagian dari bentuk dari totalitarisme atau otoriter. Ya, bahasa simpelnya adalah kejam. Kalau kita, ya, paradigma kita sebagai individu, kita hanya menuntut orang lain untuk menjalankan kewajibannya tanpa kita memberikan hak mereka, maka sebetulnya kita sudah kejam, otoriter, totalitarisme, zalim kalau bahasa agamanya. Nah, bicara mengenai hak dan kewajiban dari warga negara Indonesia, itu bisa kita lihat, ya, di antaranya ada di dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 kita bisa melihat apa sih yang menjadi hak warga negara, apa yang menjadi kewajiban warga negara, yang mencakup berbagai bidang. Selain pasal 27 sampai pasal 34, kita juga bisa melihat hak warga negara itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa hak warga negara itu? Hak untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Itulah hak yang pertama kali kita tuntut dulu pada masa perjuangan sebelum negara ini kemudian kita dirikan. Lalu yang kedua adalah pada pasal 6 ayat 1 itu bicara mengenai persamaan kedudukan dalam pemerintahan. Ada pasal 27 ayat 2 mengenai penghidupan yang layak. 27 ayat 3 bicara mengenai bela negara, hak bela negara. 28 hak berserikat berkumpul, mengeluarkan pendapat. Dan pasal-pasal mengenai hak asasi manusia itu ada di pasal 28A sampai 28I. Hak untuk beragama, ya, pasal 29 ayat 1 dan 2. Sampai kemudian pada pasal 34, yakni hak fakir miskin dan anak-anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Kita bahas satu-satu. Bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Jadi, di dalam pembukaan kita, paradigma yang muncul adalah bagaimana bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Itu adalah hak yang paling fundamental yang perlu terkait dengan negara ini. Di dalam pasal 6 ayat 1, hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, hak kesamaan di dalam pemerintahan. Kesamaan kedudukan di dalam pemerintahan. Bahwa hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian pada pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan hidup secara layak di Indonesia, mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, di pasal 27 ayat 3, warga negara Indonesia berhak sekaligus juga wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang mana pasal ini kemudian lebih dijabarkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni pasal 9 ayat 1. Warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Upaya bela negara sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib,
ya, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan yang terakhir adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Nanti akan kita bahas sendiri mengenai ini. Selanjutnya pasal 28, bahwa warga negara berhak mengeluarkan pendapat. Kita bebas mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Kita bahas mengenai bela negara tadi. Apa yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara itu adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Bela negara yang dimaksud itu bukan wajib militer seperti yang diterapkan di dalam negara Korea. Walaupun sebetulnya secara substansial antara bela negara dan wajib militer ini sama saja, yakni ingin melindungi eksistensi negara. Tetapi kita tidak bisa menyamakan bela negara dengan wajib militer. Kalau wajib militer ya berarti rakyat sipil dilatih untuk ikut berperang. Kalau bela negara itu lebih menekankan pada sikap dan kesadaran untuk mempertahankan eksistensi negara. Jadi tidak harus menempuh jalan militer. Apapun kita lakukan untuk mempertahankan eksistensi negara. Bela negara itu amanah dari konstitusi, bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu amanah konstitusi. Selain itu menjadi hak kita, pada saat yang bersamaan itu menjadi kewajiban kita untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tujuan bela negara yakni mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap, dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut guna meniadakan ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan eksistensi negara kita, serta membahayakan nilai-nilai Pancasila. Jadi tujuan dari bela negara adalah intinya menyiapkan warga negara Indonesia yang bersedia secara sadar untuk bisa membela negaranya dari berbagai macam ancaman, baik dari luar maupun dalam negeri, baik itu membahayakan kedaulatan, membahayakan persatuan dan kesatuan, membahayakan nilai-nilai Pancasila. Itu inti dari tujuan bela negara. Nilai-nilai dari bela negara yang ditanamkan adalah bagaimana seorang warga negara memiliki kecintaan terhadap tanah airnya sendiri, yakni Indonesia. Punya kesadaran berbangsa dan bernegara yang baik. Berbangsa dan bernegara yang baik adalah praktek kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan Pancasila dan konstitusi sebagai pedomannya. Keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi. Ideologi itu adalah nilai atau nilai-nilai yang dijadikan pedoman atau cita-cita yang dijadikan pedoman tentang bagaimana manusia itu harus hidup. Jadi ketika kita menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, maka kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ketika kita sudah seperti itu, maka kita sebetulnya memposisikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kerelaan berkorban untuk negara. Ya, kita rela berkorban untuk negara demi eksistensi negara ini. Memiliki kemampuan awal bela negara. Itu adalah nilai-nilai yang hendak ditanamkan di dalam setiap warga negara melalui upaya bela negara. Lalu bela negara yang seperti apa yang kemudian kita bisa tunjukkan, yang bisa kita lakukan? Maka bela negara yang paling
dekat dengan kita adalah upaya bela negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Pengabdian warga negara yang memiliki profesi tertentu. Jadi kalau kita sebagai seorang dokter, ya bagaimana kita menjadi seorang dokter yang menjalankan kewajiban kita sebagai seorang dokter itu juga dalam rangka untuk melakukan bela negara. Agar bangsa kita sehat, itu adalah bentuk dari bela negara. Mahasiswa hendaknya fokus untuk memperkuat profesionalisme sesuai dengan bidang studinya masing-masing sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam era persaingan global ini. Mahasiswa hendaknya tidak tergoda untuk membuang waktu, tenaga untuk masuk pusaran dalam pusaran pemikiran ideologi radikal. Fokus saja kita menjadi seorang yang profesional, menjadi seorang akademisi, menjadi seorang warga negara yang baik. Itu adalah bela negara sesuai dengan profesi. Lalu kita lanjutkan mengenai hak warga negara yang lain, yaitu di dalam pasal 28A sampai 28I. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, bahwa kita itu punya hak hidup. Negara harus menjamin adanya pemenuhan hak hidup, hak untuk melanjutkan keturunan, membentuk keluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, kemerdekaan atau kebebasan, hak atas kebebasan informasi, hak atas kesejahteraan, dan lain sebagainya. Ini nanti silakan Anda pelajari di Undang-Undang Dasar. Anda baca kembali apa sih yang menjadi hak-hak kita. Pasal 29, negara Indonesia adalah negara yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu adalah pasal 29. Di pasal 30 juga ada bicara mengenai kewajiban menjaga pertahanan dan keamanan. Pasal 31 berhak atas pendidikan dan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara menjamin di pasal 32 kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budaya dan lain sebagainya. Ini adalah serangkaian hak dan kewajiban yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bisa Anda pelajari sendiri di rumah. Bicara mengenai kewajiban warga negara, itu ada di dalam pasal 27 ayat 1. Wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam bela negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai kewajiban asasi. Kewajiban yang paling mendasar adalah kita wajib menghormati hak asasi orang lain. Disinilah letak keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita boleh menuntut hak kita, tetapi kita juga tidak boleh lupa apa yang menjadi kewajiban kita. Kita punya hak, tetapi orang lain juga punya hak. Dan ketika kita memenuhi hak orang lain itu adalah menjadi salah satu kewajiban kita. Menghormati hak orang lain. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Wajib patuh, ini kewajiban dasar warga negara dalam undang-undang. Tadi undang-undang dasar yang ini. Dalam undang-undang contohnya misalnya adalah wajib patuh pada peraturan perundang-undangan. Wajib menghormati hak orang lain, di Undang-Undang 39 tahun 1999. Wajib tunduk pada undang-undang dan menghormati nilai moral. Ini juga sama di Undang-Undang tentang HAM 39 tahun 99. Dan wajib membayar pajak.
Itu adalah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara yang tertuang di dalam undang-undang. Sebelumnya juga Anda sudah mempelajari apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar. Kewajiban dasar warga negara dalam undang-undang lainnya, misalnya undang-undang tentang parpol. Ya, partai politik berkewajiban memelihara keutuhan NKRI. Di undang-undang tentang ormas, ormas didirikan untuk dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Ini menjadi sebuah kewajiban dari ormas. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan untuk materi kita mengenai hak dan kewajiban. Sebetulnya untuk lebih memahami ini, silakan Anda pelajari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang lainnya seperti undang-undang, perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, undang-undang, peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten kota. Ya, Anda pelajari itu semua untuk mengetahui apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Saya akhiri untuk materi kita pada kali ini. Semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.